Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rifki di sini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan TV digital. Nah, ini tetap kita mengacunya ke standar TV digital yang digunakan di Indonesia, itu standar DVB atau Digital Video Broadcasting, yang mana standar DVB itu sebenarnya berasal dari negara Eropa yang mengacu ke standarisasi ETSI atau European Telecommunication Standard Institute. Jadi kita mengacunya ke situ untuk TV digital. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas terkait dengan TV satelit atau DVB-S, satelit generasi pertama dan generasi kedua. Nah, sebelum kita masuk ke materi DVB-T dan DVB-C, kita pelajari dulu materi yang berhubungan dengan DVB Service Information. Nah, sebenarnya di dalam DVB itu atau di dalam standarisasi TV digital ada dua hal yang penting untuk dipahami. Yang pertama itu adalah teknik encoding atau teknik pengkodeannya dan kompresinya dari si video dan audio itu. Nah, teknik encoding itu seperti yang saya bahas sebelumnya terkait yang kalian tahu dengan MPEG atau Movie Picture Export Group, di mana di situ merupakan enkapsulasi dari video dan audio. Nah, kemudian selain itu yang pertama. Yang kedua itu adalah yang akan kita bahas hari ini terkait dengan DVB Service Information. Nah, ini penting nggak sih kalau DVB Service Information dibahas? Nah, itu sangat penting karena di sini DVB Service Information ini sebagai media komunikasi antara bagian pemancar atau bagian transmisi atau penyedia layanan dengan bagian penerima atau decodernya atau set-top box-nya. Jadi kalau tidak ada DVB Information, maka tidak akan bisa terjalin komunikasi antara bagian transmisi dengan bagian penerima. Jadi si DVB Information itu dikatakan sebagai sistem informasi dari si TV digital. Itu nggak hanya di satelit aja, di terestrial dan kabel juga pasti menggunakan DVB Service Information. Nah, di sini kalau kita lihat dari dalam hal komunikasi datanya, DVB Service Information itu berfungsi sebagai header terhadap kontainer MPEG atau data-data MPEG atau data-data video audio, sehingga si receiver tadi, si set-top box tadi dapat mengetahui apa yang diperlukan untuk mendekode sinyal. Nah, itu sebagai fungsinya. Nah, sebagai analogi mudahnya, DVB SI Information itu kita analogikan kalau kita membuat sebuah dokumen penelitian itu sebagai daftar isi. Jadi, sebelum kalian ingin melihat konten dari sebuah buku itu, pasti kalian harus melihat daftar isinya. Misalnya kalian mau mempelajari tentang DVB-T atau terestrial, pasti yang pertama dilihat adalah daftar isinya, di halaman berapa, kemudian di bagian bab berapa. Nah, itu analoginya. Jadi DVB Service Information itu kita analogikan sebagai daftar isi sebuah buku. Nah, itu kan dianalogikan lagi kita sebagai user digital, contohnya adalah sebagai penerima. Pasti kita si set-top box itu atau kita itu pasti ingin mengetahui kontennya ada di halaman berapa sih, di bagian apa sih. Nah, itu harus dipelajari. Selain itu, di DVB Service Information ini menjadi hal yang penting di layanan TV berbayar, karena jika mereka ingin menyediakan suatu layanan TV digital, mereka harus mempunyai dokumen DVB Service Information. Jadi, DVB Service Information dokumen itu digunakan oleh vendor. Vendor itu berbagai macam, contohnya vendor middleware atau vendor software-nya, dan vendor security-nya atau conditional access sistemnya, di mana mereka harus tahu terlebih dahulu isi dan daftar isi dan isi dari
layanan TV berbayar itu. Jadi istilahnya untuk lebih mengenal dari TV berbayar, nah itu kita harus mempunyai DVB Service Information Document. Ini tiap TV berbayar pasti berbeda-beda isi dari DVB-SI-nya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi lebih mudahnya itu pada saat kita pindah channel, kemudian pada saat kita ingin memilih kategori channel, kemudian di channel itu ada nomor channel, kemudian ada sistem software update dari si set-top box. Nah, itu mereka menggunakan DVB Service Information. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya akan kita bahas. Kemudian, di sini kalau kita lihat secara definisinya, DVB Service Information itu merupakan suatu parameter, nah, berarti kan parameter di sini, dengan standarisasi internasional yang berasal dari Eropa atau ETSI, yang digunakan dalam mapping informasi setiap channel, yaitu video, audio, bagian security system atau CAS-nya, dan fitur-fitur lain pada receiver atau set-top box yang dimiliki suatu operator TV agar dapat diterima oleh receiver set-top box. Balik lagi ke yang saya bilang tadi sebagai media komunikasi antara pengirim dan penerima. Jadi nggak hanya menggunakan gelombang radio, tapi di dalam gelombang radio itu pasti ada informasi yang diambil. Jadi untuk mendekode sinyal yang dari gelombang radio tersebut, otomatis dia harus ada service information atau sistem informasinya. Jadi jangan sampai si set-top box salah ngambil data. Jadi, nah ini contohnya. Service information dapat dianalogikan sebagai daftar isi sebuah buku, di mana dalam mencari sebuah konten yang ada dalam sebuah buku, maka diperlukan daftar isi untuk dapat menunjukkan dan mengarahkan di mana konten tersebut berada. Berarti ini sangat penting nih di set-top box. Jadi di set-top box ini kan basisnya kan ada hardware, ada software. Otomatis dalam mendevelop software di sini pastinya si vendor software itu memerlukan DVB Service Information. Jadi si operator TV harus memberikan dokumen DVB-SI yang mereka punya ke vendor set-top box untuk dalam hal mendevelop software. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada DVB Service Information, otomatis si receiver tidak bisa berkomunikasi dengan bagian pengirim atau penyedia layanan. Oke. Nah, ini contoh gambarnya, gambar sederhananya. Contohnya ini kita menggunakan satelit. Tapi nggak hanya satelit aja, di DVB terestrial sama DVB-C atau kabel. Nah, itu mereka juga menggunakan DVB-SI atau Service Information. Nah, kita akan bahas nanti di DVB terestrial bentuknya seperti apa sih, SI-nya, DVB-S bentuknya seperti apa sih itu. Nah, contohnya ini ada sebuah konten live atau live TV. Nah, di sini dia sebelum ditransmisikan ke satelit, mereka harus memberikan daftar isi di situ. Jadi, daftar isi ini digunakan untuk mapping channel-channel yang akan dikirimkan oleh si penyedia layanan. Mapping itu pastinya ada ID-nya, kemudian ada deskriptornya, ada kategori-kategori channelnya, kemudian ada bentuk frame isi di dalam paket-paket pengirimannya, isi di dalam frame-frame itu ada apa aja gitu. Jadi di sini di DVB-SI informasi ini berisi struktur datanya juga. Jadi struktur data si TV konten video itu ada di DVB Service Information. Kemudian baru dikirimkan ke satelit, kemudian diterima menggunakan parabol yang ada di rumah pelanggan, baru di decode di set-top box. Jadi untuk mendekode ini pasti memerlukan DVB Service Information. Kemudian ada tabel-tabel apa saja sih di DVB Service Information itu.
Nah, ini sebenarnya ada dibagi dua. Yang pertama DVB Service Information itu sendiri, kemudian DVB Program Specific Information. Kalau yang tadi DVB Service Information terkait informasi struktur data dari sebuah konten video. Kemudian kalau yang MPEG-nya itu atau PSI ini terkait dengan video itu sendiri. Jadi video dan security sistemnya. Jadi security system dan videonya masuk ke PSI atau Program Specific Information. Tapi kalau untuk eh, informasi struktur datanya atau informasi daftar isinya, nah itu ada di Service Information. Nah, ini ada table-tabelnya. Nah, table-table ini berisi data-datanya. Jadi ada data apa saja. Yang pertama adalah Network Information Table atau NIT. Nah, di sini di Network Information Table ini dia berisi deskripsi informasi mengenai spesifikasi network atau jaringan yang digunakan di suatu operator TV yang berdasarkan frekuensi transpondernya kalau menggunakan satelit, kemudian ada symbol rate-nya, kemudian ada polarization-nya, kemudian ada FEC inner-nya, ada tipe modulasinya, dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan dalam signaling informasi dari jaringan atau dari bagian transmisi ke set-top box. Jadi, untuk tuning informasi itu, dia yang pertama adalah NIT-nya. Jadi, pada saat kalian men-scanning channel yang ada di set-top box atau menginstalasi channel yang ada di set-top box, tabel yang paling awal di scanning atau dideteksi adalah tabel NIT karena dia mengambil informasi network dari jaringan yang ada. Kemudian yang kedua adalah tabel SDT atau Service Descriptor Table. Nah, di sini SDT ini berisi detail informasi mengenai ID, tipe, dan penamaan suatu program atau saluran atau channel pada suatu transponder atau pada suatu bagian transmisi dan digunakan dalam hal signaling informasi service atau channel pada set-top box. Jadi ini bagian penamaan channelnya di Service Descriptor Table. Kemudian selanjutnya adalah BAT atau Bucket Association Table. Nah, di Bucket Association Table ini dia berisi deskripsi informasi untuk mapping ID bucket atau kategori channel. Jadi kalau misalnya di TV berbayar kalian itu ada kategori channel film, kategori channel olahraga, dan lain sebagainya. Nah, itu Pak di bagian transmisinya atau ke bagian penyedia layanannya mereka harus memasukkan data di BAT atau Bucket Association Table. Nah, ini digunakan untuk signaling kategori channel di set-top box juga. Kemudian selanjutnya ada EIT atau Event Information Table. Nah, di sini berisi semua informasi yang berkaitan dengan event atau acara atau jadwal tayangan dalam suatu channel yang ada dan digunakan dalam signaling bagian event information table di set-top box juga. Jadi untuk mengetahui jadwal tayangan itu di set-top box perlu mencari di bagian mana sih ada jadwal tayangan untuk program A, berarti mencarinya di event information table. Kemudian ada lagi TOT atau time offset table. Nah, ini berisi deskripsi informasi standar internasional untuk zona waktu atau time zone-nya pada suatu network. Kemudian ada lagi TDT atau time and date table. Nah, ini di TDT ini berisi informasi detail yang berkaitan dengan tanggal dan waktu jam pada sebuah network yang digunakan dalam mensinkronisasi timing dalam menampilkan suatu informasi di set-top box atau receiver. Jadi untuk di decoder atau set-top box yang menggunakan TDT. Jadi pada saat sudah terhubung ke satelit, otomatis kita tidak perlu
men-set waktunya. Otomatis dia sudah tersedia di jaringan dengan table ini. Kemudian selanjutnya bagian program specific information. Jadi di VBSI itu tidak bisa jauh dari PSI karena saling keterkaitan. Nah, ada table apa saja di sini? Nah, di sini itu ada table PMT atau program map table. Nah, di PMT ini merupakan sebuah table yang menunjukkan lokasi suatu channel atau program dalam suatu network atau jaringan, di mana berisi info suatu program atau channel dan komponennya, yaitu ada audio, ada video, dan komponen lain yang berkaitan dengan spesifikasi sebuah channel. Jadi, struktur data channel itu ada apa saja, otomatis misalnya channel beIN Sport, di dalamnya ada video, kemudian ada audio, kemudian ada iklan, ada subtitle. Nah, itu contohnya di situ. Dia masuk ke program map table. Kemudian selanjutnya ada PAT atau program association table. Di sini sebenarnya PAT ini merupakan sebuah table yang menunjukkan lokasi paket identifier atau PID suatu transport stream atau suatu file dengan format TS atau dengan pengkompresian TS, dengan encapsulation TS yang sesuai dengan informasi pada PMT. Jadi nggak bisa jauh antara PMT dan PAT. Nah, itu PAT juga memberikan informasi lokasi suatu table NIT. Jadi dia tersinkronisasi dengan table NIT. Kemudian ada lagi CAT atau Conditional Access Table. Nah, di sini CAT ini merupakan suatu table yang berisi informasi sistem conditional access yang digunakan dalam suatu jaringan dan informasi yang bersifat pribadi berisi kode unik pada sistem conditional access, di mana mencakup lokasi streaming, IMM, aktif atau tidak aktifnya suatu paket langganan si customer. Jadi di sini terkait dengan security systemnya. Jadi jika kita ingin menambahkan vendor security system baru, otomatis yang di-update adalah table CAT atau conditional access table. Nanti kita akan contohkan sebuah data, kemudian kita lihat struktur datanya, kemudian kita lihat isi-isi di dalam data itu sendiri yang terkait dengan SI dan PSI di VB, Digital Video Broadcasting. Kemudian, ini di mana kita meletakkan SI di dalam sebuah TV berbayar, di dalam sebuah layanan penyedia layanan bagian transmisi. Nah, ini diletakkan sejajar atau sama dengan bagian-bagian seperti encoders, jadi encoder MPEG-4, MPEG-2, kemudian terkait dengan security systemnya, kemudian terkait dengan server untuk melakukan iklan. Jadi keseluruhan itu digabungkan di dalam multiplexer. Nah, multiplexer itu banyaknya multiplexer tergantung transponder yang disewa, jumlah transponder yang disewa oleh TV berbayar itu. Kemudian sudah di multiplex atau digabungkan semuanya, baru dimasukkan ke modulator untuk dimodulasikan. Oke, jadi intinya ya si DVB-SI itu dimasukkan sejajar dengan encoder, kemudian dengan security system, server untuk security system, kemudian server untuk iklannya. Jadi di sini yang berbasis server itu ya seperti iklan, di VBSI generator juga berbasis server. Kemudian security system juga berbasis server. Di mana semuanya ada database yang diperlukan. Oke. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya DVB-SI yang seperti apa yang diperlukan dalam hal menentukan spesifikasinya. Yang pertama itu adalah yang comply atau compliance, yang sesuai. Nah, ini yang sesuai dengan standar
DVB itu menggunakan Etsy harus sesuai dengan Etsy standarnya. Kemudian yang complete. Jadi di complete itu maksudnya apa? Ya complete itu dia harus support berbagai macam deskriptor dan bisa menambahkan banyak deskriptor atau private deskriptor di semua table pada DVB SI. Jadi lebih fleksibel di situ maksudnya. Sebelumnya deskriptor itu apa sih? Nah, deskriptor itu adalah sebuah penamaan kode informasi yang berisi ID kode unik yang mendefinisikan fungsi apa sih yang akan dijalankan pada software set-top box. Misalnya, deskriptor untuk penomoran channel. Jadi, penomoran channel itu deskriptornya kodenya berapa? Misalnya kodenya 0x83, otomatis deskriptor dengan kode 0x83 di dalam struktur data itu menunjukkan sebuah informasi LCM. Jadi deskriptor itu sebagai halaman dari bukunya. Seperti itu. Nah, gimana? Di saat digunakan, STB ini akan mencari informasi, atau STB itu decoder, akan mencari informasi suatu deskriptor pada level tertentu dalam table SI. Untuk menjalankan suatu fitur pada set-top box, seperti membuka buket atau membuka kategori channel, kemudian mengganti channel, menampilkan iklan, menampilkan jadwal tayangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau private descriptor itu, nah ini merupakan suatu deskriptor yang berisi kode unik, di mana kode tersebut disediakan oleh vendor middleware untuk menjalankan fitur-fitur tertentu dalam set-top box. Nah, ini contohnya middleware vendor-vendornya. Jadi vendor-vendor kayak semacam software host untuk set-top box-nya. Jadi misalnya di dalam konten software yang ada di set-top box ingin menampilkan logo dari saluran, otomatis nggak sembarangan bisa dapat logonya. Jadi dia harus menyediakan sebuah private descriptor untuk menyediakan fitur penambahan logo dalam set-top box. Jadi logo itu maksudnya logo yang tertampil di layar, bukan logo di set-top box-nya. Tapi yang tertampil di layar, misalnya kalau kita mencari kita berdasarkan teks itu kan lebih monoton. Tapi kalau kita berdasarkan logo dan teks kan lebih interaktif di situ, lebih user friendly di situ. Nah itu contohnya ada EDB dari Polandia, ada Altikas, ada Cobiware, ada Divisor, ada Zenterio. Jadi ini vendor untuk development middleware-nya gitu. Jadi sebenarnya di dalam pengadaan TV berbayar ini banyak hal yang harus diperhatikan, yang harus kita sediakan. Nah, yang pertama itu kita harus bekerja sama dengan vendor CAS atau vendor security system. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bekerja sama dengan vendor software middleware-nya. Jadi bagian software middleware-nya. Kemudian bekerja sama dengan hardware-nya juga. Itu komponen-komponennya, merek set-top box-nya, otomatis seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam hal pengembangan ya di situ. Tapi kalau dalam hal transmisi ya pastinya vendor-vendor atau subkon terkait dengan pengadaan parabola, kemudian pengadaan encoder, kemudian pengadaan multiplexer, kemudian pengadaan dari ERD atau integrated receiver decoder, kemudian pengadaan vendor terkait dengan penyewaan transponder. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan sebuah TV berbayar. Ini balik lagi ke TV ini harus comply, harus complete sama dia harus terus melakukan development. Oke. Selanjutnya, nah ini contohnya. Nah, di sini contohnya itu vendor middleware seperti EDB, Cobiware, Altikas. Nah, di situ misalnya si vendor ini ingin menampilkan channel logo, otomatis membutuhkan SI. Kemudian
menampilkan iklan, otomatis membutuhkan SI. Kemudian menampilkan poster dari sebuah jadwal tayangan, membutuhkan SI. Recommendation atau di iOS ini sebagai For You-nya, recommendation TV-nya itu menggunakan SI. Kemudian untuk private video recording atau PVR, untuk merekam konten dalam TV live itu menggunakan SI. Kemudian untuk teknologi kedepannya pasti membutuhkan SI untuk media informasinya atau media komunikasi antara pengirim dan penerima atau decoder. Itu. Kemudian deskriptor itu dibagi menjadi dua, ada mandatory deskriptor atau yang wajib yang digunakan sebagai fungsi dasar dari set-top box. Kemudian ada lagi yang private deskriptor atau yang optional. Jadi di private deskriptor itu merupakan operating deskriptor dan digunakan sebagai pengembangan teknologi baru di set-top box. Jadi seperti pengembangan bagian ini yang saya sebutkan sebelumnya, nah itu di set-top box. Misalnya set-top box ini ingin berbasis Android, otomatis pengembangannya harus menggunakan SI yang paling terupdate situ. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mensimulasikan sebuah file dengan format yang sudah di-encode, yang sudah di-encapsulation dengan format kompresi dari TS atau transport stream. Oke, kita coba buka sebuah file. Nah, di sini kita akan mengetahui informasi di VB Server Information, di mana kita menganalisisnya menggunakan file transport stream atau file TS. Nah, di file TS ini struktur datanya kita lihat seperti apa sih struktur datanya, sistem informasi SI-nya seperti apa sih gitu. Jadi file TS ini didapat menggunakan alat khusus di mana dia mendekod informasi signal yang dikirimkan oleh media transmisi, didekod dan dibentuk ke dalam format TS atau transport stream. Oke. Nah, kita coba di sini aplikasi yang digunakan adalah dinamakan DVB Inspector. Nah, ini kalian bisa download secara gratis juga. Nah, di sini DVB Inspector-nya kita buka. Nah, ini jika kalian ingin merunning sebuah DVB Inspector, dia harus terinstall di laptop kalian itu Java. Jadi di sini dia formatnya jar, yang menggunakan Java System, Java IDE. Nah, di sini kita coba buka DVB Inspector-nya. Kemudian buka file, ke open, buka file TS yang sudah di-record. Kita tunggu beberapa menit sampai yang hijaunya full. Oke, kita tunggu sampai full. Oke, sudah terdeteksi. Kita tunggu sampai tertampil di sini tabel-tabelnya. Nah, sudah tertampil. Di sini kalian bisa lihat jika file transport stream-nya bermasalah, berarti di sini informasi error packetnya akan muncul informasi errornya. Jadi kita akan lihat di sini. Nah, di sini informasi data yang dikirimkan sama bagian transmisi di decode, sinyalnya membentuk sebuah struktur data. Ini kita bahas KSI-nya. Jadi, nah ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada tabel-tabel PAT, CAT, BAT, PMT, NIT, SDT, EIT, TDT. Kalau dibagi menjadi dua bagian, ada PSI dengan SI. Yang PSI itu ya PAT, CAT, dan PMT. Itu yang program specific information. Tapi kalau yang SI itu adalah BAT, NIT, SDT,
AIT, TDT, dan TOT. Seperti itu. Jadi kita masuk ke tabel-tabel atau struktur data masing-masing tabel di sini. Kita masuk dulu yang PAT. Nah, di sini di PAT ini berisi informasi terkait jumlah program apa saja yang ada di transport stream ini, file ini. Nah, ini ada struktur datanya, ada table ID, ada section syntax indicator, ada private indicator, ada section length. Nah, ini seperti kalian menganalisa HTTP menggunakan Versak, itu kan ada struktur datanya. Di sini juga kita memeriksa struktur data di transport stream atau DVB menggunakan DVB inspector. Ada private data. Nah, ini bentuk format atau struktur data dalam sebuah DVB atau TV digital. Ada private datanya, ini yang bisa diketahui hanya bagian operatornya. Oke, kemudian di sini program apa saja yang ditampilkan. Nah, contohnya di sini. Nah, ini ada list programnya. Kita contohkan misalnya satu di XBO Signature. Nah, ini berisi apa? Berisi nomor programnya yang kita set di encoder. Kemudian ada program ID-nya. Kita set di encoder juga. Nah, di sini misalnya program PID untuk XBO Signature itu mempunyai nilai dengan hexa 0x16F. Kemudian kita translasikan ke desimal menjadi 367. Oke, itu di PAT. Kita tutup lagi. Kemudian kita masuk ke CAT. Nah, ini terkait dengan bagian security system yang digunakan. Nah, ini terisi yang header ini terhubung dengan server si vendor si security system itu. Jadi, nah ini private data ini yang sebenarnya yang terkoneksi ke sana. Jadi kita set di DVB-SI, kodenya berapa, hexanya berapa. Nah, ini bisa ditransaksikan oleh DVB conditional access atau CAS-nya. Oke. Kemudian di sini ada BAT. Nah, ini bucket ID. Jadi dia berdasarkan ID penomoran buketnya. Misalnya kita contohkan di sini. Buket ID 2. Nah, di sini isinya apa saja. Nah, ada struktur di buket ID-nya atau kategori channel-nya. Kemudian ada network descriptor-nya. Nah, ini ada berbagai macam, ada namanya. Jadi di buket ID 2 itu namanya pasti nama kategorinya. Misalnya nama kategorinya anak. Otomatis ada di descriptor, buket name, descriptor. Ini kode hexanya, kode descriptornya 0x47. Jadi 0x47 itu digunakan untuk menamai sebuah kategori channel. Kemudian untuk bahasa yang digunakan di set-top box, misalnya di set-top box menggunakan dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kita set di sini. Di multilingual bucket name descriptor. Kodenya adalah 0x5C atau desimalnya 92. Nah, ini bucket name-nya ya, ada bahasa apa? Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia di situ. Ini standarisasi yang digunakan ISO 6937 Latin untuk text base-nya di situ. Ini anak, kategori anak. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu di kategori channelnya. Atau lain itu di sini ada deskriptor private deskriptor. Ini yang mengetahui hanya operator itu sendiri. Nah, di sini contoh lainnya seperti ini. Ada negara yang digunakan. Oke, itu masih di BAT, itu di network descriptor-nya. Yang berisi tadi ada nama buketnya apa, nama kategorinya, kemudian bahasa yang digunakan, itu ada di network descriptor. Kemudian ada di satu lagi transport stream descriptor-nya. Jadi ini ada ID transport yang digunakan. Jadi ini ID transport ini berdasarkan transponder yang digunakan. Di sini si operator ini menggunakan transponder dengan 4 buah frekuensi transponder. Nah, ini di sini kita lihat contohnya di sini di 0x D atau transponder nomor 13. Ini
berdasarkan Eropa, standarisasi Eropa. Di dalamnya ada apa saja? Ada service list descriptor. Nah, ini berisi informasi deskriptor channel apa saja yang masuk ke kategori anak tadi. Jadi kan tadi kita melihat di sini ada kategori anak. Itu adalah channel Cartoon Network. Di dalamnya ada apa? Ada service ID-nya di situ. Kemudian selanjutnya di sini di service list descriptor-nya, kemudian ada lagi preferred data specifier descriptor. Nah, itu di sini. Kemudian ada lagi user define atau descriptor yang digunakan secara preferred. Nah, di sini menggunakan OpenTV atau Ziggo. Nah, sebenarnya digunakan untuk menampilkan LCN atau logical channel number. Jadi si penomoran si set-top box, si nomor channel yang ada di set-top box itu dia menggunakan deskriptor user define. Nah, ini dengan kode hexa 0x93 atau desimal 14. Jadi semua deskriptor dengan jika ditemukan deskriptor 0x93 maka dia menunjukkan kalau isinya adalah LCN atau nomor channel seperti ini. Ini kalau ditranslasikan sebagai nomor channelnya. Oke, itu untuk yang transport stream. Kemudian selanjutnya ini yang buket sudah ada kategori channel, kemudian ada PMT. Nah, di PMTS ini terkait dengan komponen-komponen di dalam channel. Kita buka lagi yang XBO tadi. Kita lihat struktur datanya. Kemudian di dalam sini, di dalam channel XBO, ada info apa saja. Nah, ada multiplex utilisasi yang digunakan. Bagian penggabungan teknik multiplexing itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bitrate yang digunakan. Nah, bitrate yang digunakan untuk channel XBO tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kalau dia channel dengan kecepatan bitrate 1 MB per second, berarti kan dia adalah channel dengan kualitas yang standar definition. Kalau untuk yang HD biasanya di atas 5 MB per second. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat bitrate yang digunakan itu dia 658.950 byte per second, ya sekitar 6 megabit per second untuk channel si XBO ini. Berarti dia merupakan channel dengan kualitas high definition dengan bandwidth sekitar 6,5 megabit per second. Kemudian ini di PMT selain itu ada juga informasi komponen-komponen apa saja yang ada di dalam channel ini. Itu yang pertama, nah ini komponen videonya. Jadi menggunakan audio video coding, video stream. Nah, ini standarisasi yang digunakan ATU TREC H264 ICO 14496 video. Nah, kemudian kita buka, dia udah mendukung high efficiency video coding. Jadi sebagai efisiensi bitrate situ. Nah, di sini komponen di audio video ada apa saja? Ya, ada stream identifier descriptor, ada video stream descriptor, kemudian ada data stream descriptor, ada maximum bitrate, dan ada audio video descriptor. Nah, ini terkait dengan profiling dari si video XBO tadi. Kemudian sini ada konten audionya. Ini audio, ada 2 audio. Sebenarnya ada audio untuk bahasa Indonesia, ada audio untuk bahasa Inggris. Kita lihat di sini. Ini bahasa Inggris, ya kan? Yang satu lagi audio untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi ada 2 bahasa di situ. Oke, selanjutnya di sini untuk, nah di sini komponen iklan. Jadi kalau misalnya ingin menampilkan iklan di channel ini di set-top box, nah menggunakan komponen ICO IC 13886 tipe B.
Di sini ada MCC core shell yang berisi data si iklan tersebut. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya PMT sudah, selanjutnya NIT. Nah, di NIT, Network Information Table ini, struktur datanya, kemudian di dalam ini ada network name descriptor-nya, ya, kemudian ada TS atau transponder yang digunakan. Di sini kita bisa lihat dia ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 transponder atau transport stream yang terdeteksi di video ini. Kita contohkan di TS13 misalnya. Nah, di sini menggunakan satelit dengan deskripsi apa. Nah, ini ada deskripsinya. Kemudian ada frekuensi transpondernya ini. Kemudian ada posisi orbital positionnya. Kemudian ada west flag-nya. West east flag-nya itu di sebelah mana. Kemudian polarisasinya apa. Modulasi tipenya itu apa. Kemudian row off-nya berapa. Ini tipe modulasinya apa. Ini sistemnya. Ini modulasi tipenya apa. Kemudian simbol rate-nya berapa. FVC inner-nya berapa. Nah, itu kita bisa mengetahui si operator itu dia menggunakan satelit, menyewa satelit apa di situ. Nah, ini berdasarkan transpondernya. Jadi biasanya keseluruhan ini hampir sama, yang membedakan hanya transpondernya saja, satelitnya biasanya sama di situ. Oke, itu bagian NIT-nya. Kemudian selanjutnya SDT-nya. Nah, SDT-nya itu ya tetap contohnya TS10. Ada servisnya apa saja, penamaannya, channel-channelnya. Kemudian di sini informasi channelnya dan lain sebagainya. Ini SDT ini ya sebagai sinkronisasi juga dengan si EIT atau jadwal tayangan. Jadi harus ada SDT-nya. Kemudian di EIT, nah ini ada table-table atau deskriptor untuk jadwal tayangan. Di sini ada yang aktual transport stream, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada jadwal tayangannya contohnya. Nah, ada yang aktual transport stream, ada juga yang other transport stream di situ. Oke. Ada aktual sama other transport stream. Jadi di sini ada prediction following. Nah, prediction following itu yang terkait dengan yang sedang berlangsung. Jadi dia menampilkan jadwal tayangan yang sedang berlangsung saat ini. Misalnya saat ini ada film Avenger. Nah, itu akan menampilkan terkait dengan film Avenger. Biasanya saat ini sama setelah tayangan program saat ini berlangsung, kemudian yang next-nya itu apa nih? Maksudnya ke bagian prediction dan following. Kita buka aja contohnya di sini. Nah, ini terhubung sama SDT channel-channelnya. Kemudian kita lihat nih di XBio Signature di saat sekarang ini ada konten apa di sini gitu. Nah, di sini kita lihat eventnya ada film Band of Brothers. Ini ada serial yang pertama, season pertama. Nah, di sini ada informasinya. Ada informasi di dalamnya, ada cast and director-nya, pemainnya siapa saja, sutradaranya siapa, pemerannya siapa. Di sini ada detail sinopsisnya. Jadi ada dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Kita lihat di dalamnya ya ada apa saja. Ada short event descriptor,
di mana dia berisi deskripsi singkat tayangan yang sudah berlangsung tadi. Kemudian ada konten deskriptor, dia berisi terkait dengan tipe kontennya, kategorinya masuk di mana, misalnya di kategori film, si program ini ataukah di kategori seni. Kemudian ada parental rating, jadi kita bisa mengatur di channel tersebut dia termasuk channel kategori dewasa atau tidak. Jadi kalau kategori dewasa, pada saat si pengguna set-top box itu mengatur kode PIN-nya, parental lock-nya, jadi si channel tersebut nggak sembarangan yang menikmati TV itu bisa menikmati channel tersebut. Jadi sebagai pengaman orang tua agar anaknya tidak sembarang menonton channel televisi. Oke. Oke, ini yang HBO, ya contoh yang lainnya. Kita contohkan misalnya Animax di sini. Oke. Ada channel apa saja, Naruto misalnya. Nah, di sini Naruto. Oke. Sudah yang AIT, kemudian selanjutnya yang TDT. Nah, ini banyak sekali informasinya terkait jam pada saat tayangan tersebut berlangsung. UTC time, UTC plus 7-nya berapa gitu. Oke, itu saja yang bisa saya bahas untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.